Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang ringkasan dan resensi. Anggotanya ada Hinggis Rakhael Novaila, Ica Diani Putri, Lala Martiana Hutami, dan Rosmala Dewi Maulani Putri. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang pengertian ringkasan. Ringkasan berasal dari bentuk dasar ringkas, yang berarti singkat, pendek dari bentuk yang panjang. Menurut ASMI 2004, ringkasan adalah suatu cara untuk menyajikan suatu karangan panjang dalam bentuk yang singkat. Jadi, ringkasan dapat diartikan sebagai memotong atau memangkas sajian sebuah hasil karangan asli, namun tidak mengubah urutan isi dan sudut pandang pengarang asli. Tujuan membuat ringkasan. Tujuan ringkasan adalah memahami dan mengetahui isi dari sebuah buku. Jadi, salah satu tujuan dari membuat ringkasan yaitu untuk membantu seseorang agar bisa membaca sebuah buku dalam waktu singkat dan menghemat waktu. Alfiani 2011. Seorang yang membuat ringkasan harus bisa memilah-milih gagasan utama. Ciri-ciri ringkasan. 1. Pengungkapan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan. 2. Memproduksi kembali apa kata pengarang. 3. Mempertahankan urutan-urutan yang membangun bahan karangan. 4. Penyusun ringkasan terkait oleh penataan, isi, dan sudut pandang pengarangnya. 5. Kalimatnya pendek-pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Syarat-syarat ringkasan. Menurut Wijayanti 2013, beberapa syarat yang digunakan untuk membuat ringkasan yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, peringkas membaca naskah asli seluruhnya beberapa kali untuk mengetahui kesan umum, maksud, dan sudut pandang penulis asli. Yang kedua, peringkas mencatat gagasan utama atau gagasan yang penting. Ketiga, peringkas menyusun kembali suatu bacaan secara singkat berdasarkan gagasan utama. Dalam proses ini digunakan kalimat-kalimat sendiri. Rangkai gagasan itu ke dalam tulisan tanpa menghilangkan kekhasan penulis asli. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam membuat ringkasan yaitu: yang pertama, membaca naskah asli sampai paham. Kedua, mencatat beberapa gagasan dan semua paragraf. Ketiga, menyusun ide-ide pokok paragraf menjadi ringkasan. Pengertian resensi. Resensi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata kerja revider atau recenser. Artinya melihat kembali, menimbang, atau menilai. Resensi yaitu satu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku. Ulasan tersebut menyajikan kualitas sebuah karya, baik yang berhubungan dengan keunggulan maupun kekurangannya, berkenaan dengan kelebihan dan kelemahan suatu karya tersebut. Jenis-jenis resensi. Yang pertama, informatif. Maksudnya, isi dari resensi hanya secara singkat dan umum dalam menyampaikan keseluruhan isi buku. Yang kedua, deskriptif. Maksudnya, ulasan bersifat detail pada tiap bagian atau bab. Yang ketiga, kritis. Maksudnya, resensi berbentuk ulasan detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi dari resensi biasanya kritis dan objektif dalam menilai isi buku. Tujuan menulis resensi. Pertama, penulis resensi ingin menjembatani keinginan atau selera penulis kepada pembacanya. Yang kedua, penulis resensi ingin menyampaikan informasi kepada pembaca. Yang ketiga, penulis resensi dapat pula mengkritik, mengkoreksi, atau memperlihatkan kualitas buku, baik kelebihan maupun kekurangan. Yang keempat, penulis resensi mengharapkan memperoleh imbalan bagi media cetak yang membuat resensi. Cara menulis resensi. Pertama, landasan filosofi penulisan. Keinginan penulis tidak seluruhnya tentang dalam karangan. Misalnya visi, misi, dan hakikat penulisan tidak seluruhnya dituangkan dalam karangannya. Yang kedua, harapan pembaca.
Setelah membaca resensi, diharapkan pembaca akan merasa terbantu mendapatkan informasi yang diperlukan. Yang ketiga, harapan penulis dan pembaca. Resensi berupaya mengkomunikasikan harapan pembaca dan penulis akan adanya buku yang berkualitas. Yang keempat, materi tulisan. Penulis resensi harus memaparkan materi yang ada dalam buku yang akan mencapai target sasaran pembacanya. Pola tulisan resensi. Ada 3 pola tulisan resensi buku. Yang pertama, meringkas, berarti menyajikan semua persoalan buku secara padat dan jelas. Kedua, menjabarkan atau mendeskripsi, berarti mengungkapkan hal-hal menonjol dari sinopsis yang sudah dibuat. Ketiga, membandingkan dengan buku-buku sejenis. Berikutnya, hal-hal yang diperhatikan dalam membuat resensi. Pertama, materi yang akan diresensi. Resensi diharapkan menyajikan materi buku yang tepat. Kedua, bahasa dalam resensi. Bahasa resensi hendaklah menggunakan bahasa yang denotatif karena ingin menyajikan fakta secara ilmiah dan objektif. Langkah-langkah menulis resensi. Pertama, menentukan buku yang akan diresensi. Kedua, membaca buku yang akan diresensi. Ketiga, mencatat data atau informasi buku yang akan diresensi. Keempat, menuliskan poin-poin penting dalam buku. Kelima, menuliskan isi resensi. Keenam, menulis kesimpulan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.